Melihat bahwa Tama tidak menuruti permohonannya, Bima buru-buru berkata, "Bapak Renza, anak saya telah melakukan kesalahan. Saya sebagai seorang ayah pasti akan menemukan cara untuk menebusnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tolong jangan marah." Tama mengangguk dan berkata, "Karena Anda memiliki sikap ini, maka saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Putra Anda berani mengadu saya dengan licik, dan ingin mengadu saya untuk 30 miliar euro sekaligus, ditambah Concord. Saya belum pernah mengalami serangan kejam seperti itu dalam hidup saya. Masalah ini, bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikannya?" Bima tiba-tiba berkeringat dingin. Dia juga tidak menyangka bahwa putranya begitu berani. 30 miliar euro dan sebuah Concord. Ini bukan perjudian sialan yang akan datang. Ini memakan orang hidup-hidup. Sebelum dia bisa memikirkan bagaimana memberi Tama jawaban yang memuaskan, Tama menjabat 2 miliar euro IOU di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dan IOU ini ditulis oleh putra Anda sendiri. Dia berutang 2 miliar euro kepada saya. Hutang ini, bagaimana Anda berencana membayarnya?" Bima segera menyeka kepalanya penuh keringat. Jumlah yang begitu besar, dan pihak lain masih keluarga Renza. Dia segera menyadari bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, putranya kemungkinan akan duduk sepanjang hidupnya di bagian bawah penjara. Apalagi besok adalah hari pernikahannya dengan Olivia. Jika dia masuk, tidak akan ada apa-apanya. Jadi, sekarang semuanya harus menjadi gambaran besar. Jadi Bima mengatupkan giginya dan berkata, "Tuan Renza, hutang 20 miliar euro ini, saya membayar untuk anak saya. Tolong bermurah hati, tolong murah hati." Bima sudah mengeluarkan uang kali ini. 20 miliar euro adalah 20% dari seluruh aset keluarganya. Satu kali pengambilan untuk Tama, kerugiannya akan sangat berat. Tetapi sekarang dalam situasi ini, tidak mungkin lagi bagi Bima untuk ragu. Dengan sedikit keraguan, masalah ini mungkin tidak dapat diubah. Tama saat ini sama sekali tidak puas, tetapi penuh penghinaan berkata, "Bahkan jika Anda membayar saya 20 miliar euro, itu hanya menyelesaikan masalah hutang. Bagaimana dia bisa menipu untuk menjarah saya? Kamu harus tahu bahwa catatan ini ditulis hitam putih oleh putramu sendiri, dan ada juga sidik jarinya. Bahkan jika saya menuntut di pengadilan, Anda masih akan mengembalikan uang ini kepada saya, dan saya percaya bahwa pengadilan di sini pasti dapat membantu saya untuk melakukan keadilan." Setelah mengatakan itu, Tama dengan sengaja menatap Olivia, lalu berkata dengan keras, "Dan aku masih tidak tahu apakah masih ada kaki tangan William di gengmu. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada otoritas kehakiman setempat. Saya yakin mereka akan dapat menemukan kebenaran." Melihat bahwa Tama ingin menyelesaikan masalah ini, Bima sangat gugup hingga tekanan darahnya naik dan otaknya menjadi pusing. Bukan hanya dia, tapi bahkan Olivia juga hampir pingsan. Hatinya gugup tak tertandingi. Diam-diam berpikir, kali ini melakukan permainan untuk mengadu Tama, meskipun itu ide William. Tapi aku juga tahu dari awal, dan juga berdiskusi dengan William. Bahkan pelaksanaan tindak pidana situs disediakan oleh saya, dan bahkan saya telah lama menjelaskan dengan William 1/2 bagian dari rasio rampasan. Jadi di tingkat hukum, saya pasti dianggap sebagai kaki tangannya. Jika Tama benar-benar mengungkap masalah ini, dan masalah ini ke sistem peradilan untuk menyelesaikan kata-katanya, sistem peradilan harus terlebih dahulu mengadili William. Dan William, orang bodoh yang netral dan tidak berguna seperti ini, ketika saatnya tiba, pasti akan segera menyerahkanku. Jika diketahui bahwa calon ratu telah membuat permainan untuk menipu orang lain dengan uang dalam jumlah besar, maka saya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Olivia, yang jantungnya berdegup kencang, bergegas ke sisi ayahnya Richard, berbisik di telinganya dan menangis. "Ayah, benda ini tidak peduli apa yang tidak boleh keluar dari ruangan ini. Karena hal ini, aku berencana dengan William. Begitu dia tertangkap,
dia pasti akan menyerahkanku, maka aku benar-benar selesai. Richard mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba hitam, hampir jatuh ke tanah. Dia tidak bisa dengan mudah memperlambat, menggertakkan giginya, dan menatap Olivia, bertanya dengan suara rendah, "Otakmu terbuat dari apa?" Seseorang yang akan mewarisi tahta dan menjadi ratu, beraninya dia berpartisipasi dalam permainan judi curang semacam ini. Kamu mencoba membuatku mati. Richard benar-benar gila. Meskipun keluarga kerajaan sangat populer di wilayah tersebut, tetapi terus terang, ini adalah keluarga maskot, secara hukum, tidak ada hak istimewa. Dan operasi sebenarnya dari negara-negara ini, semuanya berada di tangan pemerintah yang demokratis. Kabinet, parlemen adalah manajer sebenarnya dari negara ini. Keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Begitu keluarga kerajaan melanggar hukum, pengadilan Nordik tidak akan menampung mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, Richard buru-buru menengahi dan berkata, "Tuan Renza, tentu saja William salah. Tentu saja dia harus dihukum, tapi juga tolong lihat sikap positif Bima untuk menyelesaikan masalah, jangan berhadap-hadapan dengannya. Keluarga Rothschild akan mengambil sebagian dari kompensasi untuk Anda sebagai penyelesaian pribadi. Bagaimana menurut Anda?" Begitu Bima mendengar ini, dia juga segera mengangguk berulang kali dan memohon, "Tuan Renza, Anda mengatakan angka, selama dalam lingkup apa yang kami mampu, kami tidak akan pernah ragu." Tama mendengus dan berkata, "Apakah menurutmu masalah ini bisa diselesaikan dengan mengambil uang? Apakah Anda pikir keluarga Remza saya kekurangan uang? Kami telah memberikan ratusan miliar euro kepada front kataklismik, apa uang bagi saya?" Mengatakan itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan tegas berkata, "Aku hanya ingin membalas dendam sialanku sekarang. Sejak aku masih kecil, tidak ada yang berani mempermainkanku seperti ini. Terakhir kali, orang yang tidak bermoral mencuri kartu bank saya dan mentransfer lebih dari 20 miliar RMB dari saya pikir dia sudah berani dan tak tertandingi. Tetapi hari ini seseorang ingin menipu saya dari 30 miliar euro dan sebuah Concorde. Williammu punya banyak nyali." Ketika Bima mendengar kata-kata ini, dia tersentak, lalu menendang William yang berlutut di tanah, turun, lalu bergegas ke atas, menarik kerahnya, dan menamparkan wajahnya 7 atau 8 kali. Sambil memukul, dia mengutuk, "Kamu sialan yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik, bahkan tidak cukup baik untuk melakukan apapun. Aku harus mengalahkanmu sampai mati hari ini untuk memberimu rasa obatmu sendiri." Mata William berbinar dan air mata mengalir, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia telah membuat masalah besar. Jika dia tidak membiarkan Tama puas hari ini, dia akan tamat. Jadi, sekarang pemukulan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Setelah Bima menamparkan 7 atau 8 kali, dia menatap Tama dan melihat ekspresi Tama tidak peduli sama sekali, jadi dia tahu bahwa dia tidak boleh merasa lega. Jadi, dia mengertakkan gigi dan menamparnya belasan kali lagi, menyebabkan pipinya dipenuhi darah. Melihat William hampir tidak sadarkan diri, Bima harus berhenti dan menoleh ke Tama dan memohon, "Tuan Renza, aku tidak bisa mengalahkannya lagi. Jika aku terus memukulinya, dia tidak akan bisa mengadakan pernikahannya besok. Tolong lepaskan dia demi kondisinya." Tama mencibir, "Putramu menikam hal yang begitu besar, kamu masih memikirkan pernikahan? Hatimu cukup besar ya. Saya menyarankan Anda untuk memanfaatkan waktu. Sementara ini belum hari pernikahan, langsung mengumumkan penundaan pernikahan. Tunggu dia dibebaskan dari penjara untuk menebusnya. Saat itu Olivia masih bisa jatuh ke dalam reputasi mutlak yang tergila-gila." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.